Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Faijo Tutorial Channel. Nah teman-temanku dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan dimudahkan dalam segala usaha. Salam gimis-gimis. Nah teman-temanku, di video kali ini saya akan aplikasikan ya jamur kerak kamar mandi itu, aplikasi yang benar, karena aplikasi ini sangat penting sekali untuk menyeimbangkan produknya ya gitu. Jadi banyak sekali kegagalan karena salah di aplikasi seperti itu ya teman-teman. Misalnya contoh, ini kunci ya, ini kunci untuk pembersih jamur itu sebaiknya pakai kuas yang besar. Nah, ini kan kayak sepele ya, tapi ini sangat penting sekali ya. Ketika kita menggunakan kuas yang kecil ya, itu kan kurang leluasa ya, kurang leluasa. Jadi kita tetap satu panel mengerjakannya ya, tetap satu panel, tapi pakai kuas yang besar, jadi enak nanti diaplikasikan tuh. Terus kemarin juga ada memakai pembersih kerak kamar mandi terus memutih tuh ya. Itu karena mungkin kita terlalu lama dalam membilasnya atau terlalu korosif seperti itu ya. Misalkan kita lihat kerak itu hanya tipis, sebaiknya kita tambahi air lagi, kita campur air lagi ya, seperti itu ya. Tapi kalau kerak tebal ya murni secara ini. Jadi ibaratnya ini bibitnya ya teman-teman, yang kita buat kemarin ini bibitnya. Misalnya itu kerak hanya tipis, itu kita tambah air ya, diseimbangkan dengan pengaplikasian yang benar. Seperti itu ya teman-teman. Yuk sekarang kita aplikasikan yuk. Ini ada kamar mandi yang sangat kotor ya. Nih sangat kotor seperti ini. Nah terus ini juga ada kerak yang tipis ya. Sekarang kita kerjakan dulu kerak yang tipis ya. Nah kita cari wadah yang kira-kira kuasnya bisa masuk ya, seperti ini. Nah kita tuangkan ya teman-teman, kita tuangkan seperti ini ya, kita tuangkan seperti ini. Selanjutnya kita kocok dulu supaya busanya keluar ya. Kita kocok dulu. Kalau busa sudah keluar seperti ini, kita enak dalam aplikasi ya, seperti itu. Ini misalnya ini kan tipis, kita tambah air teman-teman. Kalau sekiranya itu memang tipis, kita tambah air supaya tidak over korosif ya, seperti ini. Nah ini ya, kita kerjakan per panel, jadi jangan langsung dari sini ke sana, tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi per panel, misalnya kira-kira 20 cm atau satu kotak seperti ini ya. Tuh kita ambil secukupnya, jangan sampai netes-netes ya. Ini kita ambil secukupnya seperti ini ya. Sebaiknya pakai sarung tangan ya teman-teman ya, safety kita sarung tangan. Ini saya hati-hati sekali karena ya saya sering ya, jadi nggak pakai kaos tangan. Sebaiknya pakai kaos tangan. Ini ya. Nah kita gosok dengan putaran seperti ini. Nah ini kan per panel, per kotak seperti ini ya, 40 cm, 40 cm seperti itu teman-teman. Kita kerjakan dengan memutar seperti ini. Nah, tidak usah menunggu kering, kita guyur ya teman-teman.
Nah ini ya, yang bawah ini kan agak tebal kita kasih yang murni. Nah untuk cairan yang tebal kita kasih yang murni ya teman-teman, kita kasih yang murni. Nah seperti ini, ketika kita kasih yang murni ya, masih sedikit membandel, kita diamkan sebentar ya teman-teman. Jadi kita oles seperti ini, selanjutnya kita diamkan sebentar seperti itu. Nah seperti ini ya. Nah ini yang bandel teman-teman, ini yang membandel kita oles seperti ini, selanjutnya kita diamkan sebentar ya. Kita lanjut ke sini. Coba kita diamkan sebentar ya. Nah ini ya teman-teman ya, sekarang kita guyur. Ini ya, bersih ya. Bisa kita ulang teman-teman yang ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Dan ketika memang sudah kita diamkan, memang tidak hilang, memang batasnya seperti itu ya. Tapi ini kan sudah bagus sekali nih, bisa bersih seperti ini ya teman-teman. Yang tadinya bergerak sekali ya seperti ini ya. Terus sekarang ini teman-teman, nih ini kita bersihkan per panel sini dulu ya. Misalnya ini dengan kuas yang besar, diusahakan secukupnya ya ngambilnya, jangan sampai tetes-tetes, karena ketika tetes-tetes kita lupa menyiram atau kelamaan menyiramnya kan jadi belang seperti itu ya. Hampir semua pembersih kerak mandi seperti itu, memang karakternya seperti itu ya teman-teman. Ini misalnya nih ya, nih, nah kita poles nih. Karena selain produk itu, cara aplikasi yang benar itu juga membantu sekali. Itu memang menentukan juga ya teman-teman. Nah ini tadi ini juga keraknya banyak sekali ya. Kita oles gini, kita diamkan sebentar. Karena keraknya terlalu tebal, kita diamkan sebentar. Nah selanjutnya kita siram ya teman-teman. Nah ini ya, terlihat sekali ya perbedaannya ya. Nah ini ya, perbedaan jelas sekali ya antara ini yang sudah saya gosok dan yang belum ya teman-teman, seperti ini. Terus sekarang kita coba yang sini ya. Nah ini, kalau misalnya kita memakai kuas ya, kuas yang kecil itu kan begitu kita masukkan nanti bisa kurang merata ya. Jadi intinya kimia hanya membersihkan di yang bisa dia jangkau saja, seperti itu ya. Ini contoh kalau kita pakai yang kecil ya. Kalau kita pakai yang kecil lah kan cuma seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini. Jadi kimia yang kita ambil dari kuas tidak bisa merata, intinya seperti itu ya teman-teman. Kalau pakai yang ini, kalau pakai yang besar kan enak sekali mengerjakannya nih. Nah ini ya, mudah merata ya. Ini memang kotor sekali ya teman-teman. Ini ruang produksi yang lantainya jarang saya bersihkan ya, maksudnya agak susah dijangkau memang seperti itu. Nah ini sekalian untuk aplikasi saya bersihkan ya. Ini ruang produksi ya, seperti ini ya. Ini bahan semuanya. Sekarang ini sekalian dibersihkan ya teman-teman.
Ya per panel seperti ini ya, jangan dari sini terus ke sini, nanti tidak merata. Per panel seperti ini kita kerjakan. Kalau masih kotor kita bisa ulangi lagi ya teman-teman. Ini. Nah itu yang sudah saya bersihkan ya teman-teman, bersih ya. Dan bawahnya ini, nah ini belum saya bersihkan ya. Tuh terlihat sekali kan perbedaannya. Dan tidak ada bekas memutih ya, bercak-bercak tidak ada karena kita pakai kuas yang besar ya, pakai kuas yang besar ini ya. Nah itu kunci teman-teman ya. Jadi itu sangat membantu sekali. Nah seperti itu ya teman-teman ya, aplikasi cairan pembersih kamar mandi ya, kemarin yang kita buat dari HF dan Citron itu ya, seperti itu, HF, Citron dan sabun cair. Seperti itu. Jadi misalnya memang keraknya tipis, kita tambah air. Misalnya keraknya tebal ya kita diamkan sebentar ya. Terus pakai kuas yang besar ya, pakai kuas yang besar dan jangan sampai menetes-netes ya. Ketika kita ambil cairan itu diusahakan secukupnya di kuas itu aja, jangan sampai netes-netes ya. Seperti itu teman-teman. Nanti hasil akan maksimal ya. Jadi aplikasi itu memang menyeimbangkan produk. Seperti itu, sama-sama pentingnya. Nah seperti itu teman-teman, video dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Salam ginis-ginis, matur nuwun.